Selamat pagi anak-anakku, salam sehat, Tabea. Bersama Ibu Vera di pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama. Ya anak-anakku, sebelum kita belajar di pagi hari ini, mari kita berdoa. Selesai, kita akan melakukan salam PPK secara bersama-sama. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya anak-anakku yang hebat-hebat, di pagi hari ini kita akan belajar dengan tema yang pertama, hidup rukun, dengan subtema yang pertama, hidup rukun di rumah, dan pada pembelajaran yang kedua. Ya anak-anak, simaklah video pembelajaran yang Ibu Guru tampilkan di pagi hari ini. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Anak-anak, perhatikan sampul bukunya. Buku tersebut ada sampulnya. Ada gambar burung Garuda. Tentunya anak-anak sudah pernah melihatnya kan? Ya anak-anak, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah perkasa. Lihatlah perisainya anak-anak, bisa melihatnya. Perisai itu memuat simbol-simbol dari sila-sila pada Pancasila. Ya, Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, di dalam Garuda Pancasila terdapat perisai yang terdiri dari simbol-simbol dari sila-sila pada Pancasila. Ada bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Anak-anak, Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Nah, kita harus memahami dan menghafal sila Pancasila tersebut anak-anak. Setiap sila pada Pancasila memiliki simbol. Anak-anak perhatikan simbol sila-sila pada Pancasila berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai emas. Sila ketiga, persatuan Indonesia, disimbolkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disimbolkan dengan kepala banteng. Dan sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disimbolkan dengan padi dan kapas. Jadi anak-anak harus tahu masing-masing simbol dari Pancasila tersebut. Contoh penerapan sila pertama Pancasila pada gambar. Anak-anak perhatikan gambar yang pertama, orang melakukan sholat. Gambar yang kedua, keluarga yang berdoa sebelum makan. Gambar yang ketiga, keluarga yang pergi berdoa ke gereja. Gambar yang keempat, keluarga yang beribadah di pura. Gambar yang kelima, keluarga yang beribadah di wihara. Dan gambar yang keenam adalah keluarga yang beribadah di kelenteng. Ya anak-anak, ini merupakan penerapan sila pertama Pancasila. Ya anak-anak, di Indonesia ada 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi anak-anak, di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui. Contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah, beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lain. Saat berdoa dan beribadah kita harus sungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Jadi anak-anak, kalau kita berdoa kepada Tuhan di rumah, di mana saja kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh.
kepada Tuhan agar Tuhan bisa mendengar doa yang kita naikkan walaupun kita masih kecil anak-anak. Ya anak-anak, apakah anak-anak masih ingat dengan kata ungkapan? Ya, ungkapan adalah kata yang memiliki arti lainnya. Ya, misalnya yang kemarin Ibu Guru bilang ungkapan buah tangan, buah hati. Ya, anak-anak, di sini tunjukkan makna yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut ini. Jadi anak-anak ada percakapan antara Mutiara dan Udin. Ya anak-anak, kita baca ya sama-sama. Buku kakak banyak sekali, kata Udin. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini adalah buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan, kata Mutiara. Ceritanya tentang apa, Kak? Tanya Udin. Cerita tentang permainan sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya? Kak, terima kasih. Ya. Kak, saya boleh meminjam buku kakak, kata Udin. Sama-sama Dik, jawab Mutiara. Ya anak-anak, coba anak-anak cari ungkapan yang terdapat pada percakapan ya. Jadi percakapan antara Mutiara dan Udin ini terdapat beberapa ungkapan. Yang pertama, kutu buku. Yang kedua, bintang lapangan. Yang ketiga, rendah hati. Dan yang keempat, besar kepala. Jadi anak-anak, ungkapan tersebut memiliki arti. Yang pertama, kutu buku artinya orang yang suka membaca buku. Ya, bukan terdapat kutu dalam buku anak-anak, tetapi orang yang suka membaca buku. Yang kedua, bintang lapangan adalah orang yang ahli dalam olahraga tertentu. Rendah hati artinya tidak sombong. Besar kepala artinya orang yang sombong. Nah, jadi anak-anak bukan kepalanya besar anak-anak, tetapi sifatnya menunjukkan sifat seseorang. Ya anak-anak, di sini Ibu Guru punya contoh kalimat dengan ungkapan kutu buku. Dio itu anak yang kutu buku, artinya dia itu anak yang suka membaca buku. Rio dipanggil si anak yang kutu buku, artinya Ria dipanggil si anak yang suka membaca buku. Selanjutnya, ungkapan bintang lapangan. Ronaldo menjadi bintang lapangan sepak bola, artinya Ronaldo menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga sepak bola. Susi Susanti menjadi bintang lapangan bulu tangkis, artinya Susi Susanti menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga bulu tangkis anak-anak. Contoh kalimat dengan ungkapan rendah hati. Walaupun Vio juara kelas, ia tetap rendah hati. Artinya, walaupun Vio juara kelas, ia tetap tidak sombong. Orang kaya itu rendah hati. Artinya, orang kaya itu tidak sombong anak-anak. Contoh kalimat dengan ungkapan besar kepala. Orang itu besar kepala, artinya orang itu dia sombong. Vivi juga juara kelas dan anaknya besar kepala.
Artinya, Vivi juara kelas dan anaknya sombong. Ya, anak-anak. Di sini anak-anak ada gambar tentang teknik berjalan dengan benar. Jadi anak-anak, kalau kita berjalan, kita harus memperhatikan teknik berjalan dengan benar. Jangan kita berjalan dengan asal-asalan saja anak-anak. Yang pertama, sikap badan kita saat berjalan itu harus tegak. Yang kedua, saat berjalan harus dimulai dari kaki sebelah kiri. Saat kita berjalan, maka kaki kita melangkah dan tangan kita mengayun. Dan yang keempat, langkah kaki dan ayunan tangan kita harus berlawanan. Yang kelima, jika kaki sebelah kiri melangkah, maka tangan yang mengayun adalah sebelah kanan anak-anak. Yang keenam, jika kaki sebelah kanan melangkah, maka tangan yang mengayun adalah sebelah kiri. Dan yang terakhir, dalam berjalan, yang baik adalah berjalan ke arah depan. Jadi anak-anak kalau berjalan jangan anak-anak menoleh ke belakang atau ke samping. Nanti anak-anak bisa tersenggol dan jatuh. Ya, jadi anak-anak ini adalah teknik berjalan dengan benar. Demikianlah anak-anakku proses pembelajaran kita di hari ini. Ibu guru berharap walaupun kalian hanya belajar di rumah saja, tetapi kalian harus dengan semangat dan anak-anak juga harus tetap menjaga kesehatan kalian di rumah dengan tetap memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak selalu, dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar Tuhan mau jaga katong semua. Salam sehat, Tabea.